Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Dan pemirsa, belajar dari rumah ini ternyata memang bervariasi dan ini merupakan imbas dari pencegahan penyebaran virus corona, menyisakan masalah tersendiri bagi para orang tua. Dari gagap teknologi, kewalahan membagi waktu hingga stres karena soal yang sulit ini menjadi momok bagi ibu. Sebuah kiriman pesan viral setelah dibagikan ke media sosial Twitter. Pesan tersebut berisikan keluhan seorang orang tua murid kepada wali kelas murid agar tidak lagi memberikan tugas yang merepotkan. Ya, pemirsa, bagaimana sebenarnya keluh kesah para orang tua ini dalam mengajarkan anak-anaknya belajar di rumah? Karena tampaknya banyak keluhan dari ibu-ibu rumah tangga khususnya. Kita langsung berbincang dengan Mbak Citra Yuliasari, salah seorang wali murid yang juga mengajarkan anaknya belajar di rumah. Selamat siang, Mbak Citra. Baik, kita akan tanya apakah pelajaran apa sebenarnya yang paling sulit dalam mengajarkan pelajaran di rumah. Dan memang tampaknya beberapa tanggapan orang tua ini viral, pemirsa, di media sosial. Ada yang mengeluhkan banyaknya tugas-tugas sehingga gagap teknologi juga ini menjadi salah satu kendala bagi orang tua dalam mengajarkan pelajaran ke anak-anak. Nah, sebelum kita ke Mbak Citra, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Kak Seto, pemerhati anak, tentang bagaimana sebenarnya cara mengajar anak yang tepat di rumah, karena mengingat wabah virus corona ini masih diprediksi akan berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Selamat siang, Kak Seto. Ya, selamat siang Mbak Bernadetta. Betul, Kak Seto. Baik. Ya. Baik, di media sosial ini banyak sekali ibu-ibu yang mengaku stres karena banyak sekali tugas-tugas diberikan oleh guru. Sebenarnya bagaimana sih Kak Seto metode mengajari anak di rumah agar ibunya juga nggak stres? Takutnya pelajarannya malah nggak masuk ke anak. Iya, memang sebaiknya pertama para guru tidak memberikan langsung tugas kepada siswa, tetapi mohon ujung tombaknya adalah justru para orang tua. Jadi mohon tugas-tugas itu disampaikan kepada para orang tua masing-masing. Nah, orang tua nanti akan menerjemahkan tugas tadi sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Sehingga orang tua juga bisa tetap berkoordinasi dengan baik, kemudian anak-anak juga tidak terbebani. Itu yang pertama. Yang kedua juga mohon menghadapi ini, ya modal utama pertama adalah tetap tenang, ya tidak dibuat panik atau stres. Kemudian juga penuh rasa syukur. Ya, semua diberikan suatu kekuatan juga pada diri para orang tua, bahwa orang tua adalah memosisikan bukan sebagai bos terhadap anak, tapi sebagai sahabat, sebagai teman. Sehingga suasana proses belajar mengajarnya ini di rumah dalam suasana yang sangat demokratis, penuh persahabatan, kreatif, menyenangkan, dan sebagainya. Saya kira itu yang paling perlu dipersiapkan oleh para orang tua untuk tidak merasa terbebani, tapi justru menjadi satu super tim di dalam keluarga. Begitu. Baik, ada tips yang mudah nggak Kak Seto bagi orang tua supaya selain mereka harus tetap tenang, mereka apa saja yang harus mereka lakukan supaya materi-materi pembelajaran ini juga bisa masuk dengan baik kepada anak-anak? Iya, itu tadi. Yang penting adalah orang tua juga memahami materi yang diberikan kepada putra-putrinya.
itu lebih baik koordinasi juga langsung dengan para guru yang bersangkutan. Jadi orang tua juga berkomunikasi dulu, memahami apa istilahnya SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi misalnya SKL dari kelas berapa, 3 SMP itu ya harus tahu dalil Pitagoras misalnya. Nah itu apa, bagaimana menjelaskan itu dikuasai dulu oleh para orang tua dengan tenang. Nah kemudian diberikan dengan cara yang tadi, penuh persahabatan, dipadukan dengan juga suasana bermain, gembira. Kemudian ada diiringi nada-nada indah dengan bernyanyi, mungkin mendongeng dan sebagainya. Jadi suasananya memang harus dibuat hidup dan kreatif sehingga orang tua juga tidak terbebani, sebaliknya anak-anak juga tidak merasa stres begitu. Baik, untuk anak-anak sendiri Kak Seto, ini tampaknya PSBB masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Adakah tips untuk anak-anak supaya mereka juga bisa tetap enjoy belajar di rumah? Iya, itu tadi anak-anak juga bisa menyampaikan itu semua kepada para ayah dan bundanya, berkomunikasi, sampaikan, "Mah, boleh nggak kalau belajarnya begini? Atau sekarang belajarnya ini dulu," misalnya. Jadi tetap ada suatu perencanaan bersama, ada suatu rapat keluarga, sehingga semuanya itu betul-betul memenuhi hak masing-masing. Hak orang tua juga untuk tidak terbebani, sebaliknya hak anak juga tidak mendapatkan tekanan-tekanan dari orang tuanya sendiri begitu. Intinya dibuat senang lah, Mbak Bernadette. Jadi apa dengan bermain sulap, apa dengan menyanyi, apa dengan mendongeng, dengan boneka, atau apa dengan gerakan-gerakan melompat dan sebagainya, sehingga harus dijadikan suasana yang nanti akan terkenang indah sekali. Pada waktu dulu, zaman corona, wabah corona, wah ternyata belajar bersama dengan ayah dan ibu tuh mengasihkan sekali. Begitu. Ciptakan suasana demikian, saya kira. Baik, terima kasih Kak Seto. Yang paling penting adalah menciptakan suasana untuk lebih hidup, supaya anak-anak juga tetap enjoy belajar dan orang tua juga tidak stres. Nah, pemirsa, setelah berbincang dengan Kak Seto, kita akan kembali menghubungi Ibu Citra melalui sambungan telepon. Bagaimana sebenarnya keluh kesah ibu-ibu ini, karena tampaknya banyak sekali yang mengeluhkan di media sosial. Kita sapa dulu. Selamat siang, Mbak Citra. Ya, halo. Baik, Mbak Citra, terkait dengan orang tua yang diberikan tugas juga untuk mengajari anak-anak belajar di rumah. Bagaimana pengalaman Mbak Citra sendiri? Pelajaran apa yang paling sulit, Mbak? Sebetulnya kalau untuk tugas-tugas sih masih relatif aman ya Mbak ya. Yang jadi kendala itu justru karena kita kan semuanya masih beradaptasi dengan sekolah online ini kan. Kendalanya tuh gimana anak tuh kita tuh mendampingi anak belajar yang seperti itu sih Mbak, gitu loh, mendampingi anak belajar dengan kita juga masih bekerja di rumah yang seperti itu gitu. Baik, jadi kesulitan di membagi waktu ya Mbak Citra lebih tepatnya. Betul, gitu, membagi waktu dan kadang-kadang kan kita juga menjelaskan ke anak kan juga agak susah ya Mbak, gitu loh. Baik. Pelajaran apa nih Mbak yang paling sulit menurut Mbak Citra? Kalau misalnya saya mungkin matematika kali ya, matematika cara menjelaskan ke anak itu gitu. Baik, ada nggak sih Mbak permintaan dari ataupun juga tugas-tugas yang tampaknya cukup unik dari sekolah kepada anak yang akhirnya bikin Mbak Citra kewalahan? Sebetulnya sih kewalahannya karena kita memang masih beradaptasi ya Mbak ya. Misalnya gini, kirim video atau foto apa, nah itu yang kita nggak bisa membagi waktunya itu loh Mbak. Jadi keteteran di situ gitu loh.